cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Baim. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang urutan pengangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi dari Sumur Tua, Lubang Buaya pada tanggal 4 Oktober 1965. Gimana kelanjutannya? Yuk kita ikuti video berikut ini. Tapi sebelumnya saya harapkan kepada teman-teman agar dapat membantu channel saya dengan cara menekan tombol like, komen, subscribe, dan share ke sosial media kalian semua. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar dapat info video-video terbaru dari kami. Yuk, mari kita ikuti video berikut ini. Check it out! Betul, Pak. Saya yakin sekali, Pak. Saya pernah lewat sini, Pak. Urutan pengangkatan 6 jenderal dan 1 perwira menengah. 1. Pahlawan revolusi dari Sumur Tua, Lubang Buaya. Jam 12.30. Kapten Anumerta Pierre Tendien. Kapten Anumerta Pierre Tendien lahir pada tanggal 21 Februari 1939 di Jakarta dan meninggal pada tanggal 1 Oktober 1965. Adalah seorang perwira militer Indonesia yang menjadi salah satu korban peristiwa Gerakan 30 September. Pada saat dia bertugas sebagai Ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution, Tendien dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata dan ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1965. Urutan pengangkatan jenazah selanjutnya adalah Letjen TNI Anumerta R. Suprapto. Ia diangkat dari Sumur Lubang Buaya sekitar jam 13.40. Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto. Ia dilahirkan pada tanggal 20 Juni 1920 di Purwokerto dan meninggal pada tanggal 1 Oktober 1965. Ia merupakan salah satu korban dalam gerakan G30 SPKI dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1965. Urutan pengangkatan jenazah berikutnya adalah Letnan TNI Anumerta S. Parman. Sekitar jam 13.40, Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman lahir pada 4 Agustus 1918 di Wonosobo dan meninggal pada 1 Oktober 1965. Ia meninggal dibunuh pada peristiwa Gerakan G30S dan mendapatkan gelar Letnan Jenderal Anumerta. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Urutan pengangkatan jenazah berikutnya adalah Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani.
Ia lahir pada tanggal 19 Juni 1922 di Purworejo dan meninggal pada tanggal 1 Oktober 1965. Ia adalah Menpangat atau Menteri Panglima Angkatan Darat setingkat KSAD yang merupakan salah satu pahlawan revolusi yang gugur sebagai korban tragedi gerakan G30S karena dibunuh dalam gerakan 30S saat penculikan dari rumahnya. Urutan pengangkatan jenazah berikutnya yang kelima adalah Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo. Ia lahir pada tanggal 28 Agustus 1922 di Kebumen dan meninggal pada tanggal 1 Oktober 1965. Adalah seorang perwira tinggi TNI AD yang diculik dan kemudian dibunuh dalam peristiwa gerakan G30S. Ia ditetapkan sebagai pahlawan revolusi pada tanggal 5 Oktober 1965 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ia diangkat dari sumur tua Lubang Buaya pada jam 13.50. Urutan pengangkatan jenazah berikutnya adalah Letnan Jenderal TNI Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono atau kita sering disebut MT Haryono. Ia diangkat dari sumur tua Lubang Buaya pada pukul 13.50. Lahir pada tanggal 20 Januari 1924 di Surabaya dan meninggal pada tanggal 1 Oktober 1965. Adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang terbunuh pada peristiwa G30 SPKI dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Jenderal yang terakhir, urutan yang ketujuh adalah Majen TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan atau dikenal dengan DI Panjaitan. Ia diangkat dari sumur Lubang Buaya pada jam 14.10. Ia lahir pada tanggal 9 Juni 1925 di Balige, Tapanuli dan meninggal pada tanggal 1 Oktober 1965. Ia adalah salah satu pahlawan revolusi. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta. Bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Tanggal 5 Oktober 1965 yang seharusnya menjadi peringatan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berubah menjadi hari yang memilukan, yakni hari pemakaman 7 pahlawan revolusi korban kebiadaban G30 SPKI. Sedianya pada tanggal 5 Oktober ABRI akan memamerkan arak-arakan pasukan dan alat tempur Panzer Saracen yang baru dibeli oleh Ahmad Yani dari Inggris untuk dipamerkan. Namun, malang arak-arakan itu tetap dilaksanakan. Hanya saja, berubah menjadi arak-arakan 7 jenazah pahlawan revolusi yang diangkut dengan menggunakan kendaraan tempur Panzer Saracen menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Oke guys, demikianlah video untuk kali ini.
Saya harapkan kepada teman-teman agar dapat membantu channel saya dengan cara menekan tombol like, komen, subscribe, dan share ke sosial media kalian semua. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar dapat info video-video terbaru dari kami. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Lembaran baru saat ku menatap wajah